Soleh sedaya ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sallim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Iki pun dahar sering. Pun dahar dereng. Kok lemes? Pun dahar biasa semangat. Pun dahar dereng. Mangke lek sing dereng dahar mantun salat Isya langsung. Dahar tang griyai pambek nggih. Jenengan angsal tang griya kula, tak jamu. Saestu tak kasih gorengan, alat gorengnya. Saudara, sebelum saya masuk lanjutan dari kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya ingin bercerita Rasulullah itu masuk masjid, Masjid Nabawi. Marra bimajlisain. Rasulullah di Masjid Nabawi itu menemukan dua majelis. Ini kan satu majelis, namanya majelis taklim. Rasulullah masuk, ternyata di masjid itu satunya ada majelis isinya zikir, wirid dan doa, satunya majelis ilmu taklim. Rasulullah tanya sama halaqah majelis yang pertama, "Madza fa'altum?" What happened with you? Cari nomor Madura. Ada apa ini? Mereka menjawab, kami berzikirullah wa nunaji wa nad'uhu. Kami berzikir, bermunajat dan berdoa. Sing kompak Pak. Berzikir, munajat dan berdoa. Apa jawaban Rasulullah? Hadza majlisul khair. Ini apik, sip, mantap, bagus. Majlisul khair. Beda dengan anak sekarang Pak. Lapa iki? Gak bahaya tah, ngono Pak. Wah ruwet Pak. Sana jawab, kamu nanya. Pun, sip. Rasulullah nulis sebelah sini Pak. Hei kalian apa? Mereka itu yata'allamuna al-ilma wal fiqh. Yata'allamuna al-fiqha wal ilma. Mereka belajar fikih, belajar ilmu alias pengajian. Jelas Pak nggih? Apa jawaban Rasulullah? Hadza majlisul khair. Sip, api. Sama-sama api, bagus. Tapi apa jawaban Rasulullah? Innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus untuk mengajar dan
belajar. Oleh karena itu saya bergabung dengan majelis taklim. Inilah yang kemudian oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan di seluruh dunia, bahwa majelis taklim itu lebih baik daripada majelis zikir. Orang berzikir tanpa didasari dengan ilmu pasti ada yang pleset-pleset alias agak kurang tepat. Contoh. Apa Pak? Contoh. Kalau orang yang punya ilmu zikirnya, contoh tahlil Pak, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jelas. Atau lagu lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Punya ilmu. Yang enggak punya ilmu begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enggak, haknya kurang. Semestinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang enggak ada ilmunya lagi Pak, lebih parah lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah. Pernah dengar? Pernah dengar Pak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah. Pernah dengar? Orang Malaysia menyebutnya tak boleh. Kata orang Madura tak boleh. Gak boleh itu Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Allah. Jadi mengucapkan Allahnya harus setelah mengucapkan illallah. La ilaha illallah Allah. Misalkan Pak, walaupun Nabi tidak mengajarkan begitu, itu gaya tok Pak. Caper, ngerti caper Pak? Yang lain baca la ilaha illallah, la ilaha illallah Allah. Caper ya Pak. Padahal bojoe wis akeh. Si caper pun. Jadi pentingnya majelis ilmu itu agar zikirnya juga benar, berdoanya juga benar. Orang berzikir tadi contohnya la ilaha illallah kepleset Pak, kurang tepat. Mau coba tasbih ngono Pak. Ini Pak, ini loh, kan pakai tangan. Padahal kan sunnahnya 33. Subhanallah, 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 Allah. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Lah, itu gak baik Pak, gak bagus. Makanya pentingnya ilmu begitu Pak. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang ingin sukses dalam urusan dunia harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Tahu parkir Pak? Parkir itu sederhana, tapi kalau gak ngerti ilmunya parkir, nabrak Pak. Saya beberapa hari yang lalu ada mungkin belajaran tukang parkir. Terus. Yang belakang ada mobil, jedar ngono Pak. Harus ada ilmunya biar sukses. Jadi pegawai harus ada ilmunya. Jadi presiden harus ada ilmu, harus cerdas Pak. Kalau bisa, yang bisa baca Quran, ya Pak ya. Yang bisa ngimami, kalau bisa. Kalau nggak ada, ya yang terbaik gitu loh Pak. Apalagi Pak, masak. Harus ada ilmunya. Kalau gak ada ilmunya Pak, masak sego tadi bubur. Atau masak sego tadi karak. Kurang banyu nih, kurang airnya Pak. Ilmu. Makanya orang duduk di majelis ta'lim itu faka'annahu jalasa fi rawdatin min riyadil jinan. Seperti orang duduk di majelis di taman di
di surga. Alhamdulillah. Pun jelas Pak nggih? Biar lebih jelas saya minum dulu Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo jenengan. Lah, banyu putih nggih. Takut keliru. Oh nggih. Pun. Jadi pengantar. Artinya apa? Orang ngaji niku penting. Makanya dengan ngaji, khususnya ngaji hadis itu panjenengan ngerti. Hadis itu dimunculkan oleh Rasulullah yang disebut sababul wurudnya untuk apa? Kalau tidak pasti salah. Satu saat ada seorang perempuan masuk Islam Pak. Dan sudah Islamnya mapan, syariatnya bagus, baca Qur'annya juga bagus. Namanya Ummu Waraqah. Ummu Waraqah. Kenal betul? Betul nggih? Tapi pernah dengar ya? Ummu Waraqah. Lajeng Ummu Waraqah ini kan pintar, cerdas. Cuma beliau ini kian Pak. Kalau bahasa sekarang kira-kira pengamat politik lah. Diperhatikan laki-laki, bapak-bapak itu kan ikut perang. Jihad fi sabilillah. Akhirnya Ummu Waraqah izin pada Rasulullah. Rasul, izin. Apa? Aku mau ikut, saya mau ikut perang. Jangan. Gak usah. Sudah kamu di rumah saja. Kemudian Rasulullah perintahkan Ummu Waraqah untuk ngurus yang ada di rumah. Untuk ngimami sholat-sholat yang ada di rumah. Inilah yang kemudian oleh sebagian ulama dijadikan dasar bahwa Ummu Waraqah tidak boleh ikut perang untuk ngopeni orang-orang yang di rumah yang sholatnya belum benar. Suruh imami karena gak ada imamnya. Namun kalau orang itu tidak paham Pak, pasti dijadikan dalil hukum kalau perempuan boleh jadi imam seperti kasusnya almarhum Syekh Panji Al-Mukarram Syekh Panji Gumilang. Dengan hadis ini Pak, Rasulullah pernah memerintahkan Ummu Waraqah jadi imam. Maksudnya itu waktu perang. Yang laki-laki ikut perang semua, yang di belakang perempuan semua. Maka imamnya Ummu Waraqah. Nah itu pentingnya mengerti sababul wurud. Hadis itu dimunculkan karena itu. Karena Syekh Panji Gumilang gak ngerti sababul wurud, ya maka baca hadis diamalkan salah. Contoh lain Pak nggih. Cok turu biar gak salah. Rasulullah katakan, idza bala ahadukum fala yastaqbilal qiblah aw yastadbiraha. Ketika kau kencing atau buang air besar, janganlah menghadap kiblat atau memungkuri kiblat. Walakin syarriquha aw gharribuha. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Perintahnya Rasulullah. Ayo baca hadis tuh Pak di Indonesia. Tidak boleh menghadap kiblat atau memungkuri kiblat, tapi kalian menghadaplah ketika pipis itu menghadap ke timur atau ke barat. Ayo, justru kalau di Indonesia timur barat itu kiblat. Lalu Rasul katakan walakin syarriquha aw gharribuha, itu konteksnya Madinah. Karena Madinah itu kiblatnya menghadap mana Pak? Selatan. Jadi kalau menghadap selatan dan utara mesti menghadap kiblat atau mengkuri kiblat. Sehingga yang aman menghadap timur atau barat. Itu Madinah. Kalau gedangan, masuk gedangan. Gak bisa hadis itu. Maka yang disebut dengan kontekstualisasi hadis itu diharuskan mengerti sababul wurud. Mengerti mengapa hadis itu muncul. Nah, ada waktu pernikahan panjenengan sering mendengar hadis gini.
An-nikahu sunnati. Oke, apa lanjutannya? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mau menikah maka bukan golonganku. Itu gak benar itu. Ini kan ada rentetan hadisnya sebelumnya Pak. Begini. Rasulullah itu sholat. Sholatnya Rasulullah sampai kakinya bengkak. Sama dengan jamaah masjid Ar-Raudhah. Kakinya bengkak semua. Nah, sahabat dengar semua Rasulullah sholatnya sip, qiyamul lailnya sip, posoi sip. Maka sahabat itu, beberapa sahabat langsung janji, aku tak tangi bengi tok, gak mau tidur, niru Rasulullah siji. Sing sitok ngomong, aku tak poso tok. Sitok ngomong, aku tak sholat tok. Pokoknya apa nggih? Mau melakukan apa istilahnya? Mengoplos lah. Rasulullah katakan, jangan. Saya puasa. Waktunya puasa. An asum wa aftir. Saya juga makan, waktunya makan. Pun telas. Ini gue si enten nih. Waktunya tidur saya tidur, waktunya bangun ya bangun, waktunya sholat ya sholat. Kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, an-nikahu sunnati. Wa ana atazawwajun nisa, saya menikahi wanita. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, falaisa minni, tidak suka sunnah yang mana ini? Nikah tadi, siapa yang tidak nikah, tidak mau nikah, falaisa minni, tidak nikah itu bukan ajaranku, karena aku adalah menikah. Nah, orang mengartikan Pak yang nggak paham, falaisa minni itu pokoknya jombloati, bukan umatnya Rasulullah, bukan begitu coy. Maksudnya gak nikahnya itu loh Pak. Tidak menikah itu bukan perbuatanku, bukan sunnahku. Ini tidak ada kaitannya, yang tidak nikah bukan umat Rasulullah. Bukan. Aja khawatir sing durung nikah. Wis rapi kabeh. Jenengan pun rapi. Ping pira? Atu. Nah, itu contoh Pak. Jadi banyak hadis itu yang harus kita pahami. Tidak boleh dipahami secara tekstual, harus mengerti sababul wurudnya, harus mengerti apa ya masalahnya. Khawatir kalau tidak nanti akan salah paham. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ngimami sholat jenazah. Sholat jenazah Pak, ngerti sholat jenazah? Pernah sholat jenazah nggih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat jenazah suaranya dikeraskan oleh siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Kan biasanya pelan, Nabi juga pelan. Terus kemudian setelah itu ada sahabat tanya, kok keras? Kemudian dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, liya'lamu annaha sunnatun, agar mereka tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah sunnah. Nah ini nih, kalau gak paham sunnah nanti dikira sunnah apa? Sunnah di sini artinya pernah dilakukan Nabi. Makanya memahami sunnah itu gak boleh sepotong. Sunnah itu imma ayyakuna wajiban, ada sunnah yang hukumnya wajib. Sunnah artinya apa yang pernah dilakukan Nabi, itu sunnah Pak. Ma warada minan nabiyyi min fi'lin
au qaulin, au qararin, au at-taqririn. Apa yang muncul dari Nabi, baik perbuatannya atau ucapannya atau ketetapan Nabi, itu namanya sunnah. Jadi Fatihah itu dibaca dalam sholat, khusus sholat jenazah, pernah dibaca oleh Nabi, sehingga namanya sunnah, tapi hukumnya wajib. Sholat maghrib dilakukan Nabi. Dilakukan Nabi? Ya, berarti sholat maghrib sunnah, tapi hukumnya wajib. Sholat duha dilakukan Nabi. Duha sunnah, tapi hukumnya sunnah. Makan dilakukan Nabi, berarti makan sunnah, tapi hukumnya mubah. Mubah. Dan seterusnya. Jadi perbuatan Nabi itu namanya sunnah. Yang dilakukan secara terus menerus tidak pernah ditinggalkan, itu namanya wajib. Kalau terkadang ditinggalkan, terkadang dilakukan, namanya sunnah. Kalau selalu dilakukan tapi sesekali ditinggalkan, namanya sunnah muakkadah. Contoh sholat witir. Sholat witir itu dilakukan. Laula an asyqa ala ummati, andaikan aku tidak mau merepotkan terhadap umatku, pasti umatku akan aku perintahkan untuk witir. Tetap khawatir Pak, wong gedangan, khawatir legreh. Sehingga saking pentingnya witir itu Pak, Abu Bakar habis sholat Isya langsung witir. Tapi ojo punya pikiran jelek, berarti Abu Bakar gak tahu qiyamul lail. Jangan begitu. Abu Bakar itu witir mari Isya saking khawatirnya ketinggalan witir. Walaupun nanti tengah malam tetap qiyamul lail, cuma tidak boleh ditutup dengan witir lagi. Karena ada sebagian ustadz mengatakan gak apa-apa witir lagi. Padahal Rasul katakan la witron fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ustadznya bilang, oh gampang, nanti kalau pengen witir lagi kan habis Isya witirnya siji, tengah malam tambah siji, berarti siji tambah siji loro, terus tambah 1 lagi menjadi 3. Jadi witirnya 3. Yang dilarang kan 2 kali katanya. Lah gak boleh begitu. Nanti kayak ceritai orang Mesir Pak. Ada dulu orang Mesir gini Pak, sing lanang niku sugih, sing wedok sugih, nikah sugih temu sugih. Terus di tengah pernikahan belum setahun jatuh bangkrut. Dalam keadaan bangkrut itu Pak, istrinya hamil. Pusing buatan? Lahir kembar 2. Mantap Pak. Pusing. Ya apa Dek? Ya apa Kang? Mau pusing Pak. Mari ngoten Pak, anaknya kira-kira umur 6 bulan, meteng malih. Produktif. Pusing Pak, tambah pusing. Lahir 2. Wis pira kembar? Pira wis? 4. Dapat kira-kira 6-7 bulan, meteng malih. Hanya suaminya mangkel. Dek, sampean iku awakmu iku ya apa kaya wedhus meteng. Jare sapa? Sing lanang. Sing wedok ngomong, "Lah, iya aku kaya wedhus wedok, awakmu wedhus lanang." Kan padha wedhus sih. Langsung bersumpah, "Demi Allah, lek kembar loro mani tak pegat." Iki wong lanang kurang asem. Wong wedok meteng-meteng soro-soro. Nggih, Bu, nggih. Ya, Ibu bisa lihat saya? Ada audionya? Nggih. Bisa lihat saya? Enggak kelihatan. Ada TV-nya. Pun, sampai mana tadi? Sumpah, demi Allah, kalau kamu lahir kembar nanya tak pegat, nangis Pak. Anak wis 4 ditambah
meteng diancam pegat. Wong biyen niku susah kalau ingin dipegat. Lek saiki kat itu pegat seneng Pak. Yes ngono Pak. Karena wis tuwuk maning suaminya. Enten mboten? Wonge teko kene. Allah. Ternyata apa? Istrinya yang sedang hamil itu berdoa siang malam. Ya Allah, jangan berikan kami ya Allah anak kembar loro, terserah piro ae pokoke jok loro. Wis, ya Allah, nangis tiang malam Pak. Berdoa karena kalau dua pasti cerai. Karena itu namanya talak. Ya Allah, waktunya ayah lahir langsung telu. Lahir telu, kembar telu, langsung geblak sing lanang. Blak ngono. Kaget Pak. Maksudnya wedi kuatir kembar loro ternyata datakno ditambah telu. Gak sadar. Mari ngono kira-kira sak jam kemudian sadar. Lemas Pak. Aduh, gak iso. Menungso gak iso melawan takdire Gusti Allah. Wis lah karepmu meteng-meteng kembar limo gak popo. Pokoke tak gawe terus ngono. Subhanallah. Mari ngoten Pak. Yang istri ini habis kembar berapa tadi? 3, 2, 2, 3. Formasi 2, 2, 3. Piro iku? 7. Mari ngoten Pak. Senom gak hamil lagi, par gak ada KB. Gak hamil. Awake sing kurus tambah lemo, seger, anake pinter-pinter. Ekonomi semakin apik, semakin baik dan menjadi orang kaya. Inilah yang kemudian disebut dengan prinsip faidza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah tekad Pak, tawakal Pak. Wis kadung terlanjur, lanjutkan. Ojo mandek. Wis kadung kejebur. Pokoknya api ya. Apa mesisan dadi wong jahat sekalian. Ojo. Ini maksudnya api Pak. Misalnya sing api kaya tau jenengan rabi loro misalkan wis kadeng Pak, kadeng. Lha wis kadeng lanjutno. Perkara di sini sing wedok meneng ojo ngelawan. Misale ojo gak ngajari lho, gak ngajari botan, cuma ngandani. Wis kadung terlanjur, ojo sampai ngelarani atene wong loro. Rabi istri kedua, itu istri yang pertama sakit hati. Betul apa betul? Kalau setelah ketahuan istri keduanya dicerai, berarti dua orang sama-sama tersakiti. Mangkal. Bo iki ngaji, gak boleh ngamuk, gak boleh ngaji. Pun. Baik, saya baca hadisnya Pak ya. Kita lanjutkan hadis-hadis tentang keikhlasan lillahi ta'ala. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu termasuk sahabat Nabi yang lemah lembut Pak. Ketika perang Siffin, Abu Musa al-Ash'ari itu berada di pihaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan temannya Abu Musa namanya sahabat Amr bin As berada di pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin Pak. Perang Pak, ratusan ribu Pak. Yang mati juga ratusan ribu. Tang ting tung. Nah, pasukan Ali berada di atas angin, menang Pak. Lah Amr bin As sebagai panglima perang dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan merasa inilah diterusno, habis pasukannya Muawiyah itu. Akhirnya Pak, Quran diangkat Pak. Quran diangkat. Berarti minta damai. Makanya panjenengan kalau istrinya marah, Quran diangkat Pak. Berarti minta damai. Melihat Quran diangkat Pak, pasukan Ali pecah jadi dua.
Yang satu pengen tetap perang, nanggung kari cidik. Kemenangan tinggal sedikit, nanggung. Kelompok yang satu dari pasukan Ali, pecahan yang kedua, jangan. Itu orang sudah kalah, sudah angkat tangan, ingin damai. Kalau orang pengen damai, kita layani. Damai, kita runding. Yang satu ngotot, Pak, pengen perang. Yang ngotot ini kemudian punya rumus, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum perdamaian kecuali dari Allah. Gak ada hukum illa lillah. Yang kemudian disebut dengan kelompok keluar. Keluar itu bahasa Arabnya khawarij, jamaknya khawarij. Yang kemudian sempalannya menjadi kelompok Salafi Wahabi itu. Yang sampai sekarang punya prinsip kembalikan pada Quran dan hadis. Tidak ada hukum kecuali Quran dan hadis. Gak paham. Pokoknya ada hukum yang tidak dari Quran dan hadis, salah. Padahal hukum itu kan sumbernya 3, Pak. 1 Quran, 2 hadis, yang ketiga wad'i, kesepakatan, undang-undang. Itu hukum, Pak. Hukum. Quran dengan turunannya, hadis dengan turunannya, wad'i, hukum bikinan manusia secara kesepakatan. Dan itu dicontohkan Rasulullah yang disebut dengan Thaqafah Madinah, Sahifah Madinah, konstitusi Madinah, yaitu konstitusi terbaik sepanjang sejarah manusia, yang diadopsi oleh Inggris, diadopsi oleh Prancis, diadopsi oleh Belanda, diadopsi oleh Turki Utsmani. Kemudian diadopsi oleh Belanda, Prancis, kemudian dibawa ke Indonesia menjadi KUHP. Itu aslinya itu banyak bumbu-bumbu dari peninggalan Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani mengambil undang-undang itu sebagian dari konstitusi undang-undang yang dibikin oleh Rasulullah. Kesepakatan. Siapa yang bikin? Apakah hanya Rasulullah? Boten. Di situ kumpul semua, ada Yahudi, Bani Qaynuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, kemudian Yahudi Al-Aus, Yahudi Al-Khazraj, kemudian kaum Nasara, terus kaum dinamisme, animisme, kaum Zoroaster, penyembah berhala, Sobiah, dan seterusnya. Kumpul merumuskan satu rumusan, kemudian menjadi Piagam Madinah. Piagam Madinah, Pak. Lebih bahasa kerennya konstitusi itu, Pak, konstitusi. Nah, singkat cerita, kelompok yang kontra terhadap Sayyidina Ali keluar, tidak ikut rinding, Pak. Yang berunding Ali dan kelompok yang setuju dengan damai itu. Kemudian masing-masing kelompok ngutus jubir dari pihak Muawiyah. Jubirnya seorang diplomat ulung namanya Umar bin As, yaitu gubernur Mesir. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ngutus seorang jubir yang warok, khusyuk, alim, Pak. Apa istilahnya? Tawadhu. Namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Singkat cerita, ada kesepakatan. Abu Musa, silahkan kau tampil duluan. Yang sepuh, sampaikan bahwa Ali sejak saat ini, Muawiyah sama-sama dilepas dari kepemimpinan, tidak jadi khalifah. Selanjutnya kita pilih pemimpin. Ini kan gara-gara istilahnya dalam tanda kutip perebut kekuasaan. Ali bin Abi Thalib diangkat secara aklamasi. Muawiyah karena sudah dianggap sebagai dinasti dari keluarganya Utsman bin Affan, tetap ingin berkuasa. Akhirnya Pak oleh Utsman bin Affan, Abu Musa Al-Asy'ari, atas kesepakatan Ali bin Abi Thalib diturunkanlah, Muawiyah diturunkan. Selesai. Terima kasih, matur suwun. Turun Abu Musa. Amr bin As naik panggung, Pak. Saudara-saudara, kita dengar bersama, kita sudah tidak punya pemimpin. Ali sudah meletakkan jabatannya, Muawiyah sudah meletakkan jabatannya. Oleh karena itu saya mengusulkan Muawiyah jadi khalifah. Nah, curang, Pak. Itu sejarahnya. Akhirnya disitulah benih-benih kehancuran. Akhirnya orang yang tidak ikut berunding
Namanya Khawarij itu merasa menang. Yo, tuh kan. Ya, dibujuki kan. Ini sikil Pak. Gak ketok ya sikilku. Ini Pak. Akhirnya Pak, gregetan. Kelompok Khawarij itu sholat malam qiyamul lail Pak. Tahajud, hajat, witir, wajib tengah malam dalam rangka tirakat ingin membunuh 3 orang. Jadi kelompok Khawarij itu membunuh orang itu tahajud dulu Pak. Karena apa? Dalam pikirannya membunuh orang yang keluar dari Islam itu jihad. Target utamanya siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As. Ali bin Abi Thalib berada di Baghdad. Muawiyah bin Abi Sufyan berada di Syria. Kemudian Amr bin As berada di Mesir. Kompak kita bunuh di hari Rabu kalau nggak salah. Di waktu subuh. Mereka kan sama-sama imam. Dulu itu pemimpin ngimami Pak subuh Pak. Lek sak mangke pemimpin turu Pak. Nggak boleh diganggu. Ada ajudan di luar. Ada apa? Bapak pasti istirahat. Kan nggak. Dulu yang namanya pemimpin bangun nih ngimami sholat subuh. Ketika Ali bin Abi Thalib berangkat Pak ngimami subuh Pak, langsung ditusuk ya, tes, dengan pedang yang beracun dan meninggal ceritanya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Muawiyah, mudah-mudahan saya tidak lupa, kena tebas ininya Pak, tes sama pahanya. Tapi kemudian ketangkap. Siapa? Yang mau membunuh ketangkap. Cuma Muawiyah sempat luka, sininya luka. Dan tidak sampai meninggal. Amr bin As, dia kan panglima perang Pak. Ngerti kalau ada ingin dibunuh, gak keluar subuh Pak. Ngerti, intelnya jalan. Gak keluar, diimami oleh ajudannya yang dibunuh. Karena pembunuh itu tidak mengerti mana Umar bin As. Akhirnya yang imam itu yang dibunuh Pak. Ini ilmu. Kalau jenengan jadi imam merasa akan ada yang dibunuh, mau dibunuh orang Pak, gak usah keluar Pak, suruh orang lain. Tapi gak ada sekarang Pak. Walaupun ada 1-2 Pak di Sumatera, beberapa tempat gitu. Yang sholat ngimami Jumatan, yang perempuan bawa pisau. Kemudian di Sumatera ada beberapa 2 apa 3 kejadian itu Pak. Makanya penting juga Pak, penting. Pun ini Abu Musa al-Ash'ari. Nanti keturunan Abu Musa al-Ash'ari itu terus ketemu tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Abul Hasan al-Ash'ari atau Imam Ash'ari. Yang punya murid nanti Abul Mansur al-Maturidi dan seterusnya. Ke bawah. Kalau nggak salah nanti muncul Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Kiai Hashim Ash'ari ngerti? Teng pundi niku? Jombang. Waktu Indonesia mau merdeka, ada panitia 9 gitu. BPUPKI. Bener. Badan Usaha Kemerdekaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kan Jepang masih ada Pak, Jepang itu. Jepang itu suwan ke rumahnya Hashim Ash'ari. Kiai Haji Hashim Ash'ari. Pak Kiai. Jadi Jepang juga ada sopannya juga Pak. Jadi kalau ada orang Indonesia gak sopan-sopan itu berarti lebih parah teko Jepang Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kebetulan yang datang soanin Islam Pak, Islam. Banyak juga Islam di India itu, di Jepang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Bahasa Belanda Pak, bahasa Jepang. Ini, kalau Indonesia besok merdeka, siapakah kiai menurut kiai yang paling pantas dan layak menjadi pemimpin Indonesia? Apa jawaban Kiai Hashim Ash'ari? Tanpa ragu-ragu, Insinyur Soekarno. Padahal waktu itu anaknya sendiri namanya Wahid Hashim itu menjadi tokoh sentral di
panitia 9 persiapan kemerdekaan itu. Andaikan Kiai Hasyim Asy'ari ingin jabatan, pasti siapa yang paling pantas jadian? Anakku. Kan enak kalau Wahid itu jadi presiden, saya penasehatnya, gampang anakku. Tapi Kiai enggak gitu. Dulu tuh gak gila jabatan Kiai, Pak. Beda dengan sekarang. Kiai nyalon ini, nyalon gak tadi, Pak. Berarti gak punya marwah, gak punya taring, Pak. Onang Kiai. Dulu itu dicari, calonkan. Iya, nyun sewu. Gak usah zaman Belanda, setelah kemerdekaan sudah belakangan ini, zaman Pak Harto lah, yang namanya KUA, pengurus KUA itu diambilkan kiai-kiai kampung, dijadikan pengurus penghulu KUA, kiai yang pintar baca kitab Qur'annya. Gak daftar. Kalau sekarang pendaftaran, yang daftar pun baca Fatihah gak tepat. Coba tes KB, tidak semua pegawai KUA itu bisa baca Quran. Bahkan saya pernah menemukan pegawai KUA itu non muslim. Tanpa ketahuan, Pak. Awalnya muslim cuma murtad. Setelah ketahuan dimutasi. Pernah kejadian penghulu di Rungkut itu, saya dengar itu. Pernah murtad, gak ngaku dia, Pak. Terus menikahkan, lama-lama ketahuan, akhirnya dimutasi. Pun saya lanjut. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Rasulullah ditanya tentang orang yang berperang karena jagonya perang, Pak, yang menunjukkan bahwa dia pemberani, syaja'atan. Yang satu apa istilahnya, semacam menampakkan jagonya ditampakkan. Yang kedua, yang ketiga pamir. Jadi intinya perangnya itu karena orang lain, bukan karena Allah. Faqala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa sabilillah. Orang yang berperang hanya semata-mata membela agama, maka itu fisabilillah. Baik perang dalam arti mengangkat pedang ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang intinya syiar itu sabilillah. Makanya ngaji semacam ini sabilillah. Saya di sini sabilillah, yang mendengarkan sabilillah, yang nyuting sabilillah, sehingga kayak ngombe ya sabilillah dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya dicatat sabilillah, sehingga orang yang meninggal dalam memperjuangkan agama Allah dimasukkan kategori mujahid, syahid fi sabilillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku napa? Muni insya Kak Kroso. Baik, kita akhiri dengan pembacaan surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.